warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh. Selamat datang di Nur Hasan Boarding School atau yang lebih akrabnya disapa NHBS. Sebelum kita berbicara tentang sekolahnya, mari kita berbicara tentang Yayasan Nur Hasan Senting. Mau tahu seperti apa Yayasan Nur Hasan Senting? Jadi, Yayasan Nur Hasan Senting ini telah berdiri sejak tahun 2003. Pada mulanya yayasan ini adalah Pondok Pesantren Nur Huda II. Dengan niatan baik dari pendirinya, yayasan yang diketuai oleh Dr. Andes Haji Ngadio ini mulai mendirikan TKIT Nur Hasan pada tahun 2007. Lalu, atas dorongan wali murid, pada tahun 2008 didirikanlah SDIT Nur Hasan. Kemudian, di tahun 2015, yang merupakan tahun kelulusan pertama dari siswa SDIT Nur Hasan, Yayasan Nur Hasan Senting mendirikan SMP IT Nur Hasan. Hingga pada tahun 2018 yang lalu, yayasan ini kembali mendirikan lembaga pendidikan kejuruan, yaitu yang bernama SMK IT Nur Hasan. Pada bulan Juli 2019, Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, juga sempat berkunjung ke yayasan ini. Didirikannya Yayasan Nur Hasan ini yaitu untuk membentuk generasi muda yang memiliki diri sukses, yakni memiliki kefahaman agama yang kuat, berakhlakul karimah, dan berjiwa yang mandiri, demi terwujudnya generasi yang profesional religius. Alhamdulillah, sampai saat ini Nur Hasan Boarding School terus aktif dan berkontribusi untuk nusa, bangsa, dan negara. Buat kalian yang belum tahu lokasi NHBS, alamatnya terletak di Jalan SMK kilometer 3 Senting Sambi Boyolali. Tidak jauh kok dari Bandara Adi Sumarmo, juga dekat dengan pintu masuk tol Kartosuro. Jadi buat kalian yang rumahnya jauh, tak perlu khawatir. Kalian sudah tahu kan tentang NHBS? Sekarang mari kita bahas tentang SMK IT Nur Hasan. Ada jurusan apakah saja di sana? SMK IT Nur Hasan memiliki 2 jurusan. Yang pertama DKV atau kependekan dari Desain Komunikasi Visual. Yang kedua adalah jurusan animasi yang baru mulai dibuka pada tahun ini. Dua jurusan ini cukup kekinian dengan prospek kerja yang menyenangkan. Pada kelas 10 kita akan mempelajari hal dasar seperti sketsa, gambar, dan lain-lain yang dilakukan secara manual. Pada kelas 11 dan 12 kita akan belajar menggunakan software desain, melakukan editing desain sesuai dengan kompetensi jurusan masing-masing. Dibuktikan dengan praktik kerja lapangan. Nah, buat kalian yang mau masuk di kafe atau animasi, senjata yang perlu kamu siapkan antara lain adalah laptop, kamera, dan alat-alat lainnya. Alat-alat itu tidak hanya digunakan sekarang, namun juga di kemudian hari untuk menghadapi dunia kerja. SMK IT Nur Hasan di bawah naungan Yayasan Nur Hasan Senting Boyolali berdiri mulai 19 Mei 2009.
Kami memiliki 2 jurusan keahlian. Yang pertama desain komunikasi visual dan yang kedua adalah animasi. SMK Yaitu Nur Hasan siap membawa kalian menuju cita-cita kalian masa depan yang cerah dengan cita-cita kami mencetak generasi yang unggul, alim fakih, akhlakul karimah, mandiri, serta siap bekerja. SMK Yaitu Nur Hasan, SMK bisa, SMK. Sebagai sekolah boarding school, SMK Yaitu Nur Hasan merupakan sekolah asrama yang berbentuk pondok pesantren yang siswa atau siswinya diwajibkan untuk tinggal di asrama dan ditargetkan untuk menjadi seorang balik ilmu gandum. Di sini, kita jadi bisa mengenal teman-teman dari berbagai wilayah di Indonesia. Akan banyak teman yang bisa kita jadikan sebagai sahabat. Dengan mondok, kita akan terbiasa dengan hidup mandiri. Kita dilatih untuk disiplin waktu dan disiplin tempat. Mulai dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya pribadi hingga kegiatan yang sifatnya umum. Yang paling utama, mondok adalah tempat untuk mendewasakan, menjadikan pribadi yang lebih baik, seperti harapan orang tua dan guru. Buat kalian yang sakit, tidak perlu khawatir. Di sini disediakan UKP, yaitu unit kesehatan pondok, dan juga wali pondok yang siap untuk membantu. Pokoknya seru deh. Nah teman-teman, kira-kira tertarik nggak? Kalau tertarik, silakan datang ke sini dan bergabung dengan kami. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubasysyiral mu'minin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi jazakumullahu khairan, alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Niatnya jangan lupa ditata dengan niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata mengharapkan surga dan ridhonya Allah, terhindar dari siksa api nerakanya Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzaba. Karena yang namanya niat itu penting. Ada yang tahu dalilnya? Ya benar. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Jadi di sini walaupun kita tidak tatap muka langsung, kita secara online, niatnya supaya tetap satu, yaitu niat karena Allah. Gimana kabarnya teman-teman pada hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Masih semangat kan? Semangat dong tentunya. Masih bersama saya, Alvina Nurrahmawati, dan kali ini ditemani oleh teman saya, yaitu Vika Ulistu. Nah, pada kali ini, pada sesi ini, kita menginjak tema belajar untuk masa depanku, belajar tanpa batas, ruang, dan waktu. Langsung saja saya bacakan susunan acara pada sesi ini. Yaitu yang pertama, pengenalan lengkap seputar jurusan DKV yang akan dibawakan oleh Ibu Herni Nurul Fajri SSN. Yang kedua, pengenalan lengkap seputar jurusan animasi yang dibacakan oleh Bapak Zakaria. Yang ketiga, pemaparan KBM melalui psikologi ketika PKL yang akan dibawakan oleh Ibu Dewi Maulita ST. Dan yang keempat, kegiatan sekolah dan ekstrakurikuler yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Mustaqim selaku bidang kesiswaan.
Dan yang terakhir, yaitu perkenalan semua guru dan karyawan sekolah. Langsung saja untuk acara yang pertama, yaitu pengenalan lengkap seputar jurusan DKV yang akan dibawakan oleh Ibu Herni Nurul Fajri SSN. Kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakaria dari jurusan animasi sebagai kepala jurusan animasi di SMK IT Nur Hasan Senting. Dan rekan saya Heri sebagai ketua jurusan DKV Desain Komunikasi Visual. Di kesempatan ini kami akan menjelaskan beberapa hal tentang animasi dan juga DKV di SMK IT Nur Hasan Senting, tentang prospek dan juga kesempatan kerja yang mungkin bisa kalian raih ketika belajar di SMK IT Nur Hasan Senting. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa kira-kira Bu Herni? Ya, yang kita bahas tuh sebenarnya tentang ini ya, masa sekarang. Jadi masa sekarang itu kan kita sedang masuk ke yang namanya revolusi industri 4.0. Revolusi industri, ya benar-benar. Apa itu, Pak? Revolusi industri itu kalau secara umum perubahan nilai industri. Jadi produk-produk yang lama itu berevolusi menjadi yang lebih baru, yang lebih kekinian. Iya, Gitu. bener. Terus juga kan karena yang namanya revolusi industri ya, jadi semakin zaman kan semakin berkembang. Jadi dari dulunya yang kita memanfaatkan mesin, habis itu berkembang lagi memanfaatkan komputer, dan di masa yang sekarang kita memanfaatkan yang namanya internet di bidang digitalisasi atau industri kreatif. Kemudian di masa yang sekarang ini kita juga sangat membutuhkan yang namanya kreativitas. Nah, kenapa kita butuh, Pak, kreativitas tuh? Kalau kreativitas itu sebenarnya dasarnya semua orang itu butuh karena memang manusia itu kan dasarnya makhluk sosial, Bu. Jadi dan juga makhluk visual, sehingga secara tidak langsung mereka akan berpikir kreatif itu dengan macamnya sendiri gitu. Makanya kita butuh untuk kreatif dan terus kreatif sebagai makhluk hidup kan gitu khususnya. Terus kalau menurut Bu Herni nih, gimana yang dimaksud kreatif sebagai kita yang animasi atau sebagai anak DKV itu gimana, Bu? Kira-kira? Ya, kalau kreatif itu juga sangat dibutuhkan dalam jurusan kita ya. Jadi malah itu sebagai modal utama kita buat berkarya, terutama di dalam bidang tersebut gitu. Karena di situ kita akan dituntut untuk bagaimana sih cara membuat sebuah karya agar bisa menyelesaikan suatu solusi. Jadi kan menyelesaikan suatu solusi itu kan juga butuh yang namanya kreatif. Iya, benar. Berarti kreatif itu ada karena muncul sebuah masalah gitu, Bu ya. Iya. Muncul sebuah masalah. Berarti kalau di era sekarang nih, kalau menurut Bu Herni, masalah apa yang muncul di bidang animasi atau di bidang industri kreatif DKV yang mungkin bisa menjadi peluang adik-adik kita nih besok yang akan masuk di SMK IT Nur Hasan misalnya? Ya. Kita mesti selama ini udah tahu ya kalau sehari-hari kita mesti sering ya pegang yang namanya HP. HP itu kita sekali buka aja itu masih langsung terlihat kan itu visual apa aja konten yang ada di dalamnya. Ketika kita contohnya buka Instagram dah, itu kita lihat misalnya satu posting lah, itu aja udah termasuk salah satu bentuk karya kreatif dari DKV atau animasi gitu. Jadi itu sebagai kebutuhan sekarang Mas Judu, jadi kebutuhan konten buat di zaman sekarang gitu. Kalau di DKV sih sangat butuh sekali ya. Jadi bagaimana cara membuat konten tadi, banyak karya visual seperti itu. Mungkin kalau animasi itu bisa ke berbagai macam media. Apa aja tuh, Pak, medianya tuh? Termasuk kalau di animasi loh ya. Animasi itu sekarang tuh yang gampang, simple dan low budget itu kayak ada di Instagram. Instagram itu udah cakupannya luas, kemudian yang main atau segmentasinya itu biasanya ya anak-anak remaja, sehingga kita gampang untuk nangkep mereka gitu. Jaring mereka itu lebih gampang. Lah kemudian untuk memperluas itu juga kita bisa lewat YouTube ternyata, Bu.
kita bisa bikin tutorialnya. Misalnya kita habis buat karya animasi itu ya, animasi motion apa misalnya gitu, atau mungkin sebuah karya modeling, itu nanti bisa kita upload di YouTube tutorialnya, yang itu nanti bisa narik teman-teman atau adik-adik sekalian yang mau belajar dasar-dasar atau bagaimana membuat karya yang udah kita buat kayak gitu. Ya itu ya, jadi itu beberapa apa ya istilahnya aplikasi lah, beberapa aplikasi media atau beberapa karya yang dari karya DKV dan animasi yang dituangkan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lihat. Terus ini balik lagi tadi ke kreatif ya. Saya pernah ini sih mendengar cerita Nabi Yakub. Iya, Nabi Yakub. Itu kan pernah ya menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke suatu kota melalui beberapa pintu. Iya, Ya kan? benar. Nah, jadi ada sesuatu yang tersirat dari situ. Kenapa harus beberapa pintu, nggak satu pintu aja? Karena di situ sebenarnya hikmahnya atau apa pesan tersiratnya. Jadi kita dituntut untuk kreatif gitu. Jadi kalau misalnya satu pintu kita nggak bisa masuk, kita bisa ke pintu yang lain gitu. Oke. Gitu. Pernah denger nggak? Iya, Ya, pernah denger lah. denger. Jadi intinya itu kreatif itu bisa disimpulkan ya, pokok gimana caranya kita dari sebuah masalah itu kita bisa memecahkan kan gitu ya kan. Iya. Karena solusinya itu ternyata dari diri kita sendiri. Yes, Terus betul. apalagi nih Bu Erni yang mungkin kita bahas tentang animasi dan DKV yang ada di SMK IT Nur Hasan nih. Ya mungkin ini ya, sebenarnya apa sih yang perbedaan menonjol kok bisa dibagi jadi dua, yaitu DKV dan animasi. Oh iya, apa tuh kira-kira apa tuh Bu Herni kalau Iya. DKV dan animasi? Kalau di DKV ya, DKV itu ibaratnya kalau kita belajar DKV sebenarnya ibaratnya kita itu masuk ke hutan DKV yang situ di dalamnya itu ada beberapa pohon, dan pohonnya itu kan pasti satu pohon beberapa cabang. Iya, Jadi intinya DKV itu cakupannya luas gitu. Ada iya. macam-macam, bahkan beberapa cabang dari DKV justru malah animasi itu salah satunya, ya nggak benar? Oh Pak? iya benar. Jadi alasan dari SMK IT Nur Hasan Senting ini membuka kesempatan buat adik-adik sekalian atau buat semua orang-orang kreatif muda ya untuk menuangkan fokus mereka masing-masing. Karena dari tadi Bu Herni sampaikan ya, DKV itu adalah kayak itu anak cabangnya, induknya gitu ya, induk, dan kemudian ada beberapa cabang yang mungkin kita bisa pelajari dan kita fokus di situ, termasuk salah satunya ternyata animasi. Iya, justru malah animasi itu lebih terfokus. Justru berarti animasi itu jadi fokusnya dia Iya, itu gitu di dalam situ. Iya, karena dari DKV sendiri juga selain animasi, cabang yang lain juga ada fotografi, kemudian videografi, ada desain, terus macam-macam lah. Dan itu tuh dari setiap bidang masing-masing itu juga bercabang lagi gitu. Kalau misalnya foto kan ada fotografi jurnalistik, ada fotografi model, makanan gitu. Iya, ada Kalau makanan, animasi iya, nih, benar. apa nih cabangnya? Kalau animasi sementara ini, dan mungkin ada juga yang mendalami lebih ya, animasi itu ternyata ada yang flat animasi, ada yang maksudnya 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Itu juga ada yang modelnya hanya main di Instagram, dia hanya membuka tutorial-tutorial, ada juga yang main untuk bikin film. Itu ternyata juga udah banyak. Jadi memang kayak tadi Bercabang-cabang lagi ya. bercabang-cabang. Lebih banyak lagi kalau kita udah masuk ke dalam, biasanya kita udah bisa mempelajari apa yang bisa kita dapat dari animasi. Iya. Jadi itu ya bedanya antara DKV sama animasi. Jadi kalau buat kalian yang masuk ke jurusan DKV, kalian bakal mempelajari banyak hal gitu. Dan dari situ kalian juga harus menemukan mana sih bidang yang kalian lebih unggul gitu, biar kalian lebih terfokus gitu. Itu catatan buat anak DKV-nya. Kalau animasi kan sudah terjurus. Apalagi nih Pak tentang animasi dan DKV. Animasi sama DKV ya, itu ya intinya. Jadi kalau kalian mau belajar animasi ya, karena saya di sini kepala jurusan animasi, kalau kalian mau belajar animasi, kalian harus tahu dasarnya DKV dulu lah intinya gitu. Jadi bukan kok terus
wah berarti langsung animasi nggak bisa ya Pak, bukan, tapi kalian juga harus tahu dasar-dasar dari DKV dulu, sehingga nanti ketika kalian masuk di animasi, kalian itu betul-betul bisa fokus paham standar yang mau kalian buat itu seperti apa. Intinya gitu sih Bu Erni kalau di animasi. Ya gitu ya. Terus selanjutnya kalau ketika kita sudah terjun di bidang animasi dan DKV, nah, apa aja sih yang dibutuhin? Oh iya bener, apa aja kira-kira Bu kalau kita udah masuk nih jadi animator ya kan, sama ada desainer, grafis, itu kira-kira emang apa tuh Bu yang harus disiapin? Iya. Apa aja Bu kira-kira? Kalau dari DKV dulu misalnya. Kalau DKV ya mungkin orang-orang awam juga lihatnya desain. Biasanya kan kalau umum lihatnya desain grafis ya, itu lebih banyak terlihat sering berada di depan komputer, sering otak-atik software gitu. Tapi sebenarnya kalau DKV itu yang terpenting itu bukan cara menggunakan softwarenya, tapi bagaimana tadi itu kembali ke depan tadi, bagaimana kita berpikir kreatif untuk memecahkan masalah itu. Jadi seberapa penting software itu ya emang penting, tapi itu hanya sebagai perantara aja gitu. Oh, Kalau di animasi gitu juga kah? kalau di animasi ya sebenarnya ya sama ya. Sama, iya. Pokoknya semua bidang seni itu pada dasarnya bukan alatnya, tapi pola pikir kita sih. pikirnya, Pola iya, pikir benar. kita gimana gitu loh. Jadi karena Cara. orang menilai sebuah ide itu bisa cemerlang, bagus, cemerlang itu karena si penerimanya itu bisa paham gitu loh, informasi yang diberikan apa gitu. Kalau di animasi sendiri ya, ada yang kayak cuman buat bumper ringan gitu aja, biasa aja, terus ada bilang wah kok ini bagus banget gitu loh, karena memang di dalamnya itu berbobot gitu, sehingga animasi yang ditampilkan itu walaupun kelihatan ringan bagi orang yang mungkin nggak tahu loh ya, tapi itu ternyata bernilai bagi orang yang tahu. Bahkan si pembuatnya itu, animatornya itu, ini buatnya nggak gampang loh walaupun kayak gini gitu, ternyata kayak gitu Bu. Ada value Iya, nilai tersendiri ya? ada nilai yang memang harus difahami si animator dan si penikmat animasinya itu sendiri. Ya, itu ya, jadi yang digaris bawahi tadi itu hanya software itu hanya perantara. Iya ya, Pak, benar, ya? software itu hanya perantara. Jadi kalau kalian ya mungkin masuk ke sini masih berpikir nanti main di komputer, depan komputer terus, belajarnya depan komputer terus, enggak. Keliru itu berarti Bu ya kalau kayak keliru. gitu ya. Keliru banget ya. Ya ini teman-teman di sini, kalian ingat ya waktu pertama kali pendaftaran, jadi ketika masuk kan kalian dites tuh, ada beberapa tes. Nah, salah satunya adalah tes gambar. Nah, sebenarnya tes gambar itu seberapa pentingkah di jurusan kita? Kalau di DKV ya, sebenarnya kalau menggambar itu dituntut bukan untuk jago. Jadi beda antara bisa gambar dan jago gambar gitu. Kalau di DKV cukup bisa aja, jadi nggak harus jago-jago amat, nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian udah tahu dasarnya. Misalnya anatomi manusia, perbandingannya, proporsinya seperti itu. Jadi dasar-dasar gambarnya itu cukup kalian tahu gitu. Kalau di animasi gimana? Penting nggak menggambarnya? Di animasi ya, animasi itu sebenarnya kalau tadi di DKV itu hanya dasar-dasarnya, itu di animasi itu sebenarnya lebih ke jadi tingkatannya itu lebih tinggi daripada DKV, karena animasi itu menuntut sebuah pergerakan yang halus gitu kan, ada satu frame, kemudian 2 frame berkelanjutan. Apalagi kalau zaman dahulu ya, yang namanya animasi analog itu atau klasik digital. Jadi sebuah animasi itu dibuatnya satu persatu Bu. Bayangin kalau gambarnya itu tadi awalnya misalnya seperti ini terus ganti ya kan, itu udah sebuah animasi lah. Kalau terus nanti terlalu jauh jomplang gambarnya, itu nanti jadi kayak aneh gitu loh. Makanya kalau tadi di DKV hanya cukup dasar-dasarnya, tapi di animasi itu tingkat kebutuhan gambar itu harus lebih baik daripada hanya bisa gitu loh. Jadi memang harus jago. Harus ya, setidaknya dia paham betul tentang sebuah pergerakan yang nanti dirubah gitu loh. Kalau dia nanti di perubahan itu nggak bisa membedakan gitu loh. Kayak tadi dia orang lagi ngelempar misalnya, terus di gambar selanjutnya juga sama kayak nggak ada perubahannya, itu nggak jadi animasi gitu loh. Karena animasi itu perubahan di per frame-nya itu harus ada gitu.
Kalau di animasi kayak gitu, Bu. Nah, jadi intinya ini ya kayak pergerakannya ya, Pak? Iya, pergerakan itu harus ada satu gambar. perbedaannya. Tuh, jadi gitu ya teman-teman, kalau misalnya kenapa kalian harus dites gambar ya itu emang harus karena itu sebagai kemampuan dasar kita di jurusan kita ya. Iya, benar. Kemampuan Jadi dasar. kalau bagi kalian yang mungkin belum bisa, kalian masih bisa belajar karena menggambar itu sebuah skill kemampuan, jadi bisa dilatih, bukan bakat. Kan banyak yang bilang menggambar itu bakat ya kan, Iya, Pak? benar. Padahal sebenarnya bisa dilatih. Bisa dilatih. Dan kita nggak usah takut kayak misalnya kita masuk ke sebuah bidang yang kayak kita nggak bisa atau kita nggak ada basic di situ. Nggak usah takut ya, Bu ya. Ternyata itu bisa dilatih gitu ya. Kita gambar juga bisa latihan, kemudian kita mempelajari untuk jadi kreatif juga bisa dilatih gitu. Ternyata ya udah nggak usah takut, maju aja gitu, Bu ya. Selama kita yakin bisa, insya Allah bisa gitu ya. Benar. Jadi yakin dulu, baru nanti kita yang penting latihan, insya Allah bisa. Iya, bener. Kemudian tadi kan setelah kita belajar gambar, apa aja sih perbedaan alat yang dibutuhin antara DKV dan animasi? Kalau di animasi dulu nih gimana? Kalau di animasi itu karena sekarang udah era digital ya. Era digital itu alhamdulillah kita lebih tertolong, kita gampang banget pokoknya bikin animasi. Animasi alat yang paling utama ya sekarang adalah PC yang mumpuni, terutama di pas render ya. Karena sekarang aplikasi yang disediakan untuk pembuatan animasi itu sudah lebih mempermudah kita untuk bekerja. Cuman harganya itu ya lumayan lah, kalian tahu sendiri. Jadi memang PC yang buat grafis, hanya grafis dengan animasi itu speknya harus lebih gede animasi, Bu. Karena animasi membutuhkan terutama di rendernya itu banyak yang harus speknya harus lebih banyak daripada hanya grafis. Lebih tinggi animasi ternyata karena rendernya juga lama, kemudian kalau nanti ada kesalahan dia nanti harus edit itu juga rendernya ulang juga lama lagi. Sehingga memang kebutuhan utamanya kalau tadi kita bahas alatnya ya, terutama ya PC-nya itu yang mumpuni kayak gitu. PC yang mumpuni. Selain PC apa ada nggak? Kalau sementara ini kayaknya para animator lebih ke PC-nya sih, lebih ke PC-nya karena mereka nggak kayak pakai pentap kalau di itu kan, nggak. Jadi mereka memang pokoknya PC itu lebih utamakan untuk mumpuni pekerjaan mereka. Kalau di DKV gimana nih kalau di DKV? Kalau di DKV ya jelas ya tadi kan udah dijelasin kalau PC-nya animasi itu lebih tinggi. Nah, kalau di DKV tentunya di bawahnya standar grafis lah istilahnya gitu. Jadi bisa menjalankan beberapa software grafis. Tapi selain PC tapi butuh juga beberapa alat buat menggambar tadi karena kan misal kita mau membuat suatu grafis tertentu, kadang kan kita nggak bisa langsung bentuk digital, kita butuh membuat manual dulu gitu, kita brainstorming dulu, kita cari ide dulu, itu biasanya pakainya manual gitu, jadi butuh pensil dan teman-temannya gitulah. Jadi mungkin itu sih kebutuhan dari DKV. Tapi selain itu juga bisa kalau menggunakan pentap tadi, pentap kan itu langsung digital ya, jadi menggambar dengan digital gitu. Ini Bu Herni, kalau di animasi itu kan tetap semua konsep untuk kekaryaan itu kan biasanya diawali pakai rancangan ya kan, kita coret-coret dulu gitu kan, kadang coret-coret apalah nggak jelas, kadang nggak jelas beneran. Lah itu kalau di DKV itu kan mungkin diawali gimana nih kalau dari jenengan mau buat karya ini sepenting apa sebuah konsep diawali dengan coret-coretan itu sepenting apa ya? Nah itu. Nah kadang kan orang ini ya sering banget desain grafis itu langsung ke depan komputer gitu iya, tadi ya. Benar, itu jadi loh, langsung yang digital, langsung tanya. bikin di Corel gitu. Padahal enggak. Yang dasarnya kita cari ide itu ya manual itu. Gimana caranya? Malahan suatu ide itu didapatkan dari hasil coret-coretan dari itu. hasil gitu. coret-coretan betul ya, yang nggak Kadang jelas kita- itu ya kadang. Kadang kita nggak terpikirkan tapi gara-gara coret-coretan gitu ketemu gitu. Oh iya benar. Jadi coret-coretan itu ternyata malah penting ya Bu ya. Penting. Karena saya melihat beberapa orang gitu memulainya langsung ke digital, langsung buka pentap, langsung kayak memang betul bisa gitu loh. Padahal kalau dari Bu Erni jelaskan itu ya kita ngawali dari coret-coretan dulu berarti ya. dulu, benar. Coret-coretan itu ternyata penting.
Oke. Itu jadi bahan alat dan bahan tadi yang dibutuhkan ya dalam jurusan. Kemudian ketika kita udah dapat nih, misal udah dapat alat-alatnya, kita udah siap belajar nih. Terus gimana sih di jurusan itu masing-masing animasi DKV itu susah nggak sih belajar pelajarannya itu susah nggak? Sebenarnya pelajaran itu susah atau enggak kan? Pertama kita masuk nih ke sebuah jurusan atau kalau itu SMK ya berarti kita masuk ke sebuah jurusan, Bu. Itu kita tentunya udah setidaknya tahu ya kita itu mau masuk jurusan apa, walaupun tadi mungkin di awal ada sekalian ada yang kayak saya mau masuk di kafe itu yang itu loh yang gambar-gambar gitu lah. Berarti kan sebenarnya dia udah tahu, cuman dia belum bisa betul-betul jelasin apa itu DKV. Begitu juga di animasi sama, mereka itu kayak animasi tuh kayaknya yang bikin kartun itu loh. Lah padahal nggak semua bikin kartun loh, Bu. Iya, jadi bener. ada cabangnya sendiri-sendiri, ada fokusnya sendiri-sendiri. Tapi setidaknya mereka itu ketika masuk ke sebuah jurusan itu harus paham dulu apa yang nantinya mereka mau bakal kerjain di jurusan itu. Jadi kayaknya belajar itu bukan susah apa enggaknya, tergantung orangnya sih. Bukan susah atau enggaknya, tapi yang harus dinilai susah itu dari dia mau apa enggak gitu. Sebenarnya gitu kalau belajar. Kalau di DKV gimana? Bener banget. Nilai apa? Kesempatan belajar untuk anak-anak baru kayak gimana? Kalau DKV mungkin kebanyakan kan belum tahu ya apa DKV itu secara utuhnya itu kan belum tahu. Kebanyakan taunya cuma ya di depan komputer ngerjain software, tapi sebenarnya nggak cuma itu aja gitu kan. Jadi kita harus belajar dasar-dasarnya dulu dari menggambar tadi, terus digitalisasi, cari ide gitu. Jadi kalau dibilang susah enggaknya sih itu kalau kalian enjoy menikmati itu tuh nggak bakalan susah, malah kalian senang gitu. Jadi intinya kalau belajar itu dasarnya tuh senang dulu gitu. Kalau kita nggak senang mau ngerjain apapun tuh nggak bakalan bisa gitu. Jadi senang dulu. Belajar itu senang dulu, Bu ya. Iya, senang senang dulu. dulu. Semua harus senang dulu berarti. Jadi itu ya buat adik-adik sekalian yang baru mau masuk ke SMK IT Nur Hasan, kalian gak usah takut untuk masuk ke SMK ya kan. Kalian gak usah takut khawatir nanti kesempatan kerjanya kayak gimana. Ternyata tadi udah dijelasin Bu Erni, udah saya jelasin juga. Kalau kalian mau belajar di awal, kalian bisa. Bahkan bagi kalian yang belum pernah tahu sama sekali ya kan DKV atau animasi, kalian bisa tetap belajar dan nanti bisa dibimbing dengan guru-guru kalian. Iya benar. Jadi tadi niat, senang dulu niat, terus tekad kuat buat berlatih, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kalian mesti bisa. Insya Allah. Pasti bisa. Insya Allah kalau kalian mau loh ya. Iya betul. Kalau misalnya dari awal masuk kalian udah nggak suka, itu bakalan sulit. Itu susah banget kalau mau belajar. Iya benar. Berarti harus dari kitanya ya. Semua harus dari kitanya. Dari semua balik ke kalian sendiri. Kalau kalian mau belajar ya. Oke. Terus nih kan jurusan ini katanya kan dibutuhin banget nih. Iya. Dibutuhin banget di dunia sekarang. Kalau aplikasinya atau profesinya apa saja sih sebenarnya? Mungkin bisa pengalaman dari Pak Jaka sendiri, mungkin pekerjaan. Kalau dari animasi ya, animasi itu jadi sebenarnya gini, boomingnya animasi dan DKV itu kayak baru-baru aja, padahal itu sebenarnya udah lama dipakai, udah lama digunain, cuman karena kita ternyata baru tahu, oh ternyata ini dibuatnya dengan metode animasi toh. Bayangkan ya, adik-adik sekalian, kita nonton TV misalnya, atau kita ngelihat HP, hampir di setiap hari ketika kita nonton TV atau nonton apapun itu, atau mungkin kita di HP, kita pegang HP, di dalamnya itu ternyata ada banyak efek-efek animasi, motion dan segala macamnya itu ada di dalam itu. Dan kayak kita nggak ngerti gitu loh, oh ternyata ini animasi toh, kayak gini toh yang namanya animasi gitu. Jadi memang di era ini terlihat seperti sangat dibutuhkan karena orang-orang baru tahu gitu loh, baru tahu kalau ternyata yang seperti ini itu masuk tergolong animasi. Karena mereka dulu taunya animasi itu pokoknya yang buat gitu ya? buat film, terus pokoknya modeling susah gitu loh dipelajari. Padahal di zaman sekarang kita bisa jumpai beberapa kreatif, industri kreatif yang menggunakan animasi, di dalamnya ada motionnya misalnya gitu, itu dengan metode yang lebih mudah dicerna gitu. Nah terus
Kalau untuk profesi ya, tadi kan kita udah bahas tentang gimana aja tuh animasi itu digunakan lah. Tentunya di balik adanya iklan atau adanya karya animasi itu tentunya ada orang di baliknya ya kan. Berarti ada si animatornya itu. Nah, animator itu sekarang banyak digunakan. Kalau saya pribadi tuh jumpain para motion grafik yang ada di Instagram. Mereka itu membangun sebuah karya-karya ya kan, akun, kemudian mereka bisa jual beli di situ, ternyata itu jadi bisnis Bu. Jadi mereka jual karakter gitu aja, kemudian dibeli oleh orang lain, dan itu terus Itu karakternya bisa bergerak. iya, karakter udah jadi animasi itu udah pokoknya hanya mungkin bola dari atas jatuh ke bawah gitu aja itu udah bisa dijual ternyata Bu. Sesimpel itu, tapi memang bukan kok hanya gambarnya yang simpel, tapi memang tadi ya value-nya ya kan, nilai dari itunya yang mereka cari itu seperti itu. Dari kerjaannya intinya bisa mandiri ya. Mandiri itu berarti dia buat karya, dia buat akun, dia promosin sendiri, dia dapat pelanggan gitu. Ada juga yang saya jumpai dia ikut perusahaan-perusahaan misalnya gitu di bidang iklannya, itu juga ada lagi yang dia bekerja di bagian YouTube yang kemudian menggerakkan animasi di dalamnya, itu juga ada. Udah banyak kok Bu animasi sekarang dipakai. Kalau di DKV gimana tuh prospek kerjanya misalnya gitu? Kalau DKV sebenarnya ya tadi sama, luas banget. Kalau DKV bauran karyanya banyak. Jadi di jalan-jalan kita sering temuin kan ada spanduk, iklan-iklan, itu juga termasuk karya dari DKV. Ada di bidang periklanan, terus ada bidang fotografi bisa fotografi macam-macam, bisa dibikin studio sendiri bisa nanti, terus foto produk-produk, model gitu bisa, terus ya banyak macam lah kalau fotografi. Terus videografi juga itu bisa merambah, itu mah justru yang sekarang lagi hits ya, youtuber ya, benar youtuber teknik video seperti apa sih yang bagus gitu, itu jadi bagus. mereka cari uang dari buat tutorial gitu Bu ya. Bisa bikin tutorial, bisa bikin film pendek juga bisa. Kan sekarang kan YouTube kan ini ya pakai viewer kan, viewernya banyak bisa dapat duit. Terus ada lagi jadi ilustrator juga bisa, ilustrator buku gitu. Jadi membuat gambar-gambar grafis yang itu kontennya untuk buku. Terus yang intinya tuh pokoknya karyanya itu bisa karya visual yang bisa ngasih tahu, komunikasi gitu, bisa memberikan pesan gitu sama orang lain gitu. Terus juga ada yang kerja di kantoran, kalau kantoran bisa agensi iklan. Terus dan yang ini yang bisa merambah ke semua bidang itu yang bidang desain grafis gitu ya Pak. Desain grafis ya benar. Desain grafis itu justru malah dibutuhin sama semua perusahaan. Nah sekarang kan perusahaan itu pasti butuh ya namanya iklan ya, iklan, promosi, terus logo-logo gitu, desain-desain macam-macam gitu. Nah itu mesti paling enggak satu perusahaan besar itu mesti ada desainer grafisnya tuh ada gitu. Jadi peluang DKV itu lebih luas gitu, lebih luas banget. Bahkan bisa merambah ke berbagai macam bidang gitu. Iya bagus lah. Kalau misalnya nih Bu, misalnya saya sebagai pemula yang masuk ke DKV, kalau terus saya masuk DKV nih lulus dari sekolah kerja apa gitu misalnya masih bingung nih. Terus kalau dari Bu Herni kira-kira bagusnya apa kita membangun sendiri usaha kita dari nol, atau kita memulainya dengan ikut agensi kreatif di luar misalnya? Kalau dari Bu Herni gimana Bu? Kalau dari saya mungkin gini, diawali dari tadi dulu, dari diri kalian sendiri. Nah karena DKV itu luas, kalian sukanya di mana nih? Apa kalian suka di foto, video, apa desain? Kalian pilih salah satu yang sekiranya itu kalian unggul gitu. Kadang kan ada sih kasus siswa yang belajar di DKV itu dia pintar di foto tapi masih kurang di desain dan yang lain gitu. Itu nggak masalah, itu karena nggak masalah banget. Justru malah kalian udah tahu kalian tuh unggulnya di mana. Justru itu bidang yang harus kalian gali, kalian eksplor lebih lagi gitu. Ya, berarti misalnya
dari beberapa teman di kelas itu yang berapa persen cuman menguasai fotografi, yang berapa persennya dia cuman bisa gambar dan lain-lain, itu nggak masalah berarti Bu ya? Iya, nggak Nggak masalah ya, berarti dia sendiri yang harus menggali berarti ya, setelah udah masuk ke hutan itu tadi ya Iya, kan. bener. Terus berarti dia harus menggali gimana nih aku yang enak, yang aku bisa di mana gitu ya Bu ya. Iya benar. Oh iya. Dan kayaknya tadi banyak banget loh teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, bidang yang bisa kalian dapatkan, yang bisa kalian masuki, yang bisa kalian jumpai di kehidupan sehari-hari, entah itu mungkin dari mandiri atau mungkin ikut industri kreatif di luar gitu. Banyak ternyata Bu ya. Iya. Mau kalian ngantor ataupun kalian mau kerja sendiri itu bisa, bikin usaha sendiri itu ya. Oh, gitu. Bisa banget itu. Ini Bu, saya tuh pernah jumpain ada anak-anak atau ada teman-teman yang mau masuk di DKV, atau bahkan kalau sekarang udah mulai rame animasi itu, mereka takut, wah nanti aku keluar gimana ya, nggak bisa kerja ini, nanti yang dicari kadang kan teknik-teknik ya kan, istilahnya pekerjaan yang mendasari dengan teknik, misalnya ada teknik bangunan, ada teknik sipil dan segala macam, itu lebih dicari sehingga anggapan mereka untuk masuk di kafe itu kayak nggak bisa berkembang nih, animasi apalagi ini bikin ini mahal nih biayanya misalnya gitu. Jadi kekhawatiran kayak gitu kira-kira bagi anak-anak itu penting nggak sih Bu? Kalau kekhawatiran sih menurut saya nggak terlalu ini sih ya. Yang penting tuh kalian coba dulu, berusaha dulu gitu. Karena kan tadi udah cerita kan luas banget. Yang penting dari diri kalian sendiri itu udah ada kemauan gitu. Kalau misalnya mentok-mentok kalian nggak mau kerja sama orang lain, kalian bisa berkarya sendiri gitu. Bahkan yang misalnya suka di bidang lain itu juga bisa kok di kafe itu diterapkan di dalam usahamu gitu. Iya benar. Jadi ya udah Jadi pokoknya nggak kita perlu seneng khawatir, dulu ya. yang penting seneng dulu aja, nggak nggak usah mikir khawatir, yang berat-berat. nggak usah berat-berat dipikir, pokoknya kalian maju dulu, belajar dulu sampai kalian bisa, akhirnya nanti datang sendiri kok ya Bu ya duitnya. Iya, itu ya ternyata duitnya nanti datang sendiri karena karya kita sudah mulai bagus, orang-orang udah kenal gitu kan. Iya, karena nanti tuh karya itu yang akan berbicara gitu kan. Iya betul, karya itu yang akan berbicara. Yang nyariin kalian pekerjaan tuh karyamu itu. Oke. Insya Allah itu ya Bu ya. Ada lagi nggak Bu kira-kira? Udah sih mungkin itu aja mengenai sekilas, tapi kita udah banyak banget ya sampai tapi kayaknya udah banyak nih. Jadi memang kita bahas yang mungkin kalian belum terbuka tentang animasi dan DKV. Di sini saya Zakaria dan rekan saya Bu Herni di sini. Jadi di sini kita tadi udah membahas. Jadi kalian tuh sekarang udah seenggaknya punya gambaran lah gitu ya Pak ya. Gambaran ketika kalian mulai belajar di situ tuh, di sini tuh seperti apa. Ya jadi buat adik-adik sekalian yang baru mau masuk ke SMK ITN Nur Hasan, semangatlah belajar. Ayo kita belajar bareng-bareng. Ayo kita berkarya bareng-bareng agar nanti apa yang diharapkan orang tua kalian untuk masuk ke SMK ini betul-betul bisa tercapai. Ingat, tergantung pada diri kalian masing-masing. Bener ya Bu ya? Jadi kalau kita mau belajar, kita pasti bisa. Tapi kalau kita nggak mau belajar, sampai kapan pun kita nggak bakal bisa, ya kan? Jadi itu ya buat teman-teman sekalian, adik-adikku yang baru mau masuk ke SMK ITN Nur Hasan. Kalau nanti ada yang ditanyakan, ketemu di sekolah, kita ngobrol bareng, ya kan? Ada saya, ada Bu Herni, nanti kita bahas apa yang kalian mau tanyakan. Untuk kesempatan ini insya Allah kita cukupkan ya Bu ya. Cukup sekian dulu. Ada kurang lebihnya saya Zakaria dan rekan saya Bu Herni. Kami pamit ya. Kami akhiri dengan ucapan syukur. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK ITN Nur Hasan. SMK bisa. SMK hebat. Atas amal solehnya dari Bu Herni Nurul Fajri, disyukuri dengan kalimat syukur alhamdulillah jazakillahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat, lancar dan barokah untuk kita semua. Nah, masih ada yang bingung? Ada pertanyaan? Nanti kalau misalnya masih ada yang bingung, silahkan bertanya langsung oleh Bu Herni ketika sudah di sekolah. Langsung saja untuk mempersingkat waktunya, acara yang selanjutnya yaitu
Pemaparan KBM melalui psikologi ketika PKL oleh Ibu Dewi Maulita ST. Kepada beliau kami persilahkan. Halo anak-anakku semua, siswa baru SMK IT Nur Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Dewi. Kali ini Bu Dewi akan menyampaikan materi tentang pembelajaran online. Seperti yang kita tahu bahwa pandemi COVID-19 masih membuat kita untuk stay di rumah, dan otomatis kegiatan belajar mengajar masih kita lakukan dengan pembelajaran jarak jauh atau online. Semoga pandemi bisa segera berakhir sehingga kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar kembali di kelas. Oke, langsung saja yuk. Pembelajaran online bisa dilakukan dengan banyak cara ya. Beberapa di antaranya kita bisa menggunakan Google Form, menggunakan WhatsApp, menggunakan psikologi ataupun Edmodo. Nah, di sini Bu Dewi akan mengajak kalian untuk belajar online dengan cara yang menyenangkan. Kalian pasti sudah sangat familiar dengan media sosial seperti Facebook, Instagram, maupun Twitter. Nah, learning kita tidak akan jauh-jauh dari media sosial juga. Kita pakainya menggunakan media sosial psikologi, yaitu media sosial yang paling asik untuk para pelajar. Oke, mari kita mulai pelajaran kita dengan psikologi. SMK IT KBM online dengan psikologi. Learning dengan psikologi. Kita bisa menggunakan komputer atau laptop atau juga bisa menggunakan smartphone dengan cara mendownload aplikasi psikologi di HP melalui Play Store atau App Store. Pertama-tama kita membuka websitenya dengan mengetikkan alamat URL-nya, yaitu psikologi.com. Setelah kita tekan enter, akan muncul beranda seperti ini. Di sini ada menu login dan sign up. Untuk kalian yang belum mempunyai akun di psikologi, kalian mendaftar dulu dengan cara mengklik menu sign up. Setelah kalian mengklik menu sign up, akan ada 3 pilihan. Yang pertama instruktur, student, atau parent. Nah, di sini karena kalian sebagai siswa, kalian memilih menu student. Setelah kalian mengklik menu student ini, akan muncul message sign up for psikologi. Nah, di sini kalian isikan kode akses yang kalian dapatkan dari Bapak Ibu guru kalian. Kemudian kalian klik tombol continue. Isikan data yang diminta, yaitu nama depan, nama belakang, email atau username. Dan jangan lupa checklist by clicking register. Kemudian klik register dan akan muncul pesan you have successfully joined the course. Artinya Anda sukses untuk bergabung dalam kelas tersebut. Otomatis akun Anda selesai dibuat. Setelah kalian selesai join course atau join kelas, akan tampil jendela akun kalian. Di sini sesuai dengan nama kalian di pojok kanan atas ya. Kalau kalian tadi mendaftarkan misalkan namanya Budi, itu di sini akan muncul nama Budi. Di sini adalah tampilan akun kalian sebagai siswa. Di sini ada menu course, ini adalah kelas, dan di sini grup. Itu berisikan tentang kelompok, dan resource itu adalah untuk bahan-bahan ajar. Grade itu di sini berisi dengan nilai kalian. Oke, lanjut saja ya. Untuk join kelas, setelah kalian tadi sudah masuk kelas 1, akses kode yang dikasihkan Pak Guru ke guru, kalian bisa join kelas sesuai dengan mata pelajaran kalian. Misalkan kelas 10 ada 15 mata pelajaran, kalian bisa join kelas 15 mata pelajaran tersebut. Caranya, klik course, kemudian akan muncul join course, dan lalu kalian masukkan akses kode yang baru.
Ini adalah, misalkan ini sebelah kiri ini adalah kelas baru kalian yang pertama, dan kalian akan join kelas yang kedua, seperti itu. Kalian bisa mencobanya untuk memasukkan akses kode seperti ini, 3ZN4TNZM V3J4Z. Kalian bisa mencobanya. Kalian nanti akan masuk ke kelas simulasi dan komunikasi digital di kelas Bu Dewi ya. Dari psikologi ini kalian bisa apa? Siswa dapat satu menjawab tugas dari guru, yang kedua mengunduh tugas atau langsung dibaca, dan yang ketiga mengumpulkan tugas dengan cara upload file dan menambahkan komen. Dan yang keempat, jika ada jawaban yang kurang tepat, siswa dapat memperbaiki jawaban dengan cara klik resubmit assessment. Seperti ini contohnya. Ini adalah jendela kalian, beranda kalian sebagai student. Di sini ada materi yang sudah guru bagikan. Di bawahnya ada tugas. Untuk mengerjakan tugas, kalian bisa klik judulnya dan akan muncul seperti ini. Kalian bisa menjawab tugas dengan cara submit assessment di pojok kanan atas, jangan lupa ya. Dan kalian bisa menambahkan komen juga di bawahnya. Untuk upload tugas juga bisa kalian lakukan di sini. Misalkan tugasnya IC atau tugasnya desain, kalian bisa menguploadnya di sini dengan cara memilih menu upload. Kalian memilih tombol upload ini, kalian meninggalkan komen untuk dibaca sama Pak Guru dan Bu Guru, kemudian kalian klik tombol submit. Selain itu juga kita bisa melakukan tes online dengan psikologi juga. Dengan cara apa? Di atas kanan gambar lonceng ini adalah notifikasi. Notifikasi ini seperti yang kalian pernah dapatkan juga di Facebook, Instagram, itu juga ada notifikasi. Gunanya untuk apa? Ini adalah apa ya? Notifikasi hal-hal yang terbaru yang ada di akun kita. Di sini ada mungkin Pak Guru sama Bu Guru sudah meng-share tugas atau meng-share materi pelajaran, itu juga ada. Dan mungkin juga sudah ada ulangan harian, kalian bisa mengeceknya di menu notifikasi. Nah, sebagai contohnya misalkan untuk mengerjakan ulangan harian 1 di samping tadi ada notifikasi ulangan harian pertama. Untuk mengerjakan, kalian langsung saja klik tombol start new item. Nah, untuk mengerjakan soalnya, kita bisa memilih jawaban yang kita anggap benar ya. Jangan lupa di pojok bawah kanan itu ada time left for this assessment. Itu kalian harus perhatikan adalah batas waktu pengerjaan soalnya. Nah, ini kalian langsung saja setelah diselesaikan semua soalnya, kalian klik yes untuk submit jawabannya dengan mengklik yes. Oke, sampai di situ dulu pelajaran kita hari ini dengan materi psikologi. Catatan untuk kalian, akses kode setiap mapel akan kalian dapatkan dari Bapak Ibu Guru kalian masing-masing. Dan pastikan setiap hari kalian mengecek website untuk update info terbaru kalian. Dan insya Allah psikologi ini adalah media sosial yang terbaik selama pembelajaran online dan selama kalian PKL nanti. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas amal solehnya dari Bu Dewi Maulita ST, kami syukuri, alhamdulillah jazakillahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat, lancaran, barokah. Untuk selanjutnya, acara yang selanjutnya yaitu
kegiatan sekolah dan ekstrakurikuler yang akan disampaikan oleh Bapak Mustaqim selaku bidang kesiswaan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan non-formal bagi peserta didik dalam suatu instansi pendidikan, yang mana di situ tujuannya untuk mewadahi, kemudian untuk memberikan suatu ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan bakatnya, minat, dan juga keinginannya. Sama halnya di sekolah ini, yaitu di SMK IT Nur Hasan, kita juga memadai bagi peserta didik kami beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang di situ kita sesuaikan dengan karakteristik sekolah kita. Kemudian karena sekolah di sini itu basicnya atau berbasis asrama ataupun pondok pesantren, kita sesuaikan juga dengan lingkungan asrama atau pondok pesantren. Yang mana nanti untuk kelas 10 untuk tahun ajaran 2021 untuk kelas 10 kegiatan ekstrakurikuler kita fokuskan pada kegiatan pramuka. Jadi seluruh peserta didik nanti fokus pada kegiatan ekstra pramuka. Kemudian untuk ekstra yang lain nanti akan kita berikan ketika para peserta didik yang sekarang nanti kelas 10 akan naik ke kelas 11 maupun kelas 12. Berikut macam-macam ekstrakurikuler yang ada di SMK IT Nur Hasan. Yang pertama, bagi putra-putra yang sangat hobi atau gemar dengan sepak bola, di sini kita mewadahi ada ekstrakurikuler yaitu sepak bola dan futsal. Jadi dalam kegiatan ekstrakurikuler sepak bola atau futsal, biasanya kita jenjang. Minggu pertama mungkin sepak bola, nanti minggu kedua futsal. Jadi dalam satu ekstra kita mempelajari 2 materi sekaligus. Yang kedua yaitu kegiatan English Club atau berfokus pada kegiatan bahasa Inggris. Yang ketiga ada ekstrakurikuler jurnalistik. Yang ketiga baru tahun pelajaran ini kita adakan yaitu kegiatan karya ilmiah remaja. Itu ada beberapa ekstra yang ada di SMK IT Nur Hasan. Silakan nanti bagi semua rekan-rekan peserta didik baru, mungkin dari kelas 1 sudah punya bayangan, punya suatu gambaran apa sih yang sesuai dengan bakat saya, apa sih yang sesuai dengan karakter saya. Seumpama ini saya ambil ke depan, apakah ada suatu prospek bagi saya. Karena perlu kita ketahui dalam jenjang sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan ini, suatu kegiatan ekstra bisa menjadi suatu landasan fondasi bagi suatu peserta didik. Intinya di situ kita dapat sebuah pengalaman, kemudian kita dapat sebuah ilmu-ilmu dasar yang mana ketika kita nanti mungkin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, di situ akan sangat bermanfaat bagi kita ke depannya. Di samping itu mungkin yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, bekal pengalaman yang kita dapat dalam instansi sekolah menengah atas khususnya untuk ekstrakurikuler mungkin bisa saja bermanfaat bagi kehidupan kita nanti ketika bersosial di masyarakat. Misal kita punya suatu keahlian dalam bidang olahraga, mungkin di lingkungan masyarakat sangat bermanfaat, bisa kita gunakan bagi kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan kemasyarakatan. Mungkin misal karya ilmiah remaja, di situ kita memiliki suatu wawasan tentang sebuah karya-karya ilmiah yang mungkin dalam kehidupan masyarakat kita bisa aplikasikan, kita bisa curahkan dalam suatu lingkungan masyarakat tersebut. Itu tadi beberapa ekstrakurikuler yang ada di sekolah SMK IT Nur Hasan. Mungkin belum terlalu banyak, tidak apa-apa. Sedikit, yang penting kita bisa memfokuskan pada kompetensi yang akan dimiliki siswa dan tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah kita. Soal itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas amal solehnya dari Bapak Mustaqim, kami ucapkan syukur. Alhamdulillahi jazakallahu khairan. Nah, acara yang terakhir yaitu perkenalan semua guru dan karyawan sekolah.
Nah, ini nanti para guru akan perkenalan satu persatu. Silahkan teman-teman semua ingat dari guru ini tugasnya apa, silahkan diingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan, nama saya Muhammad Iskandar Zulkurnain, biasa dipanggil Pak Zul. Saya selaku Kepala Sekolah SMK IT Nur Hasan. SMK IT Nur Hasan di bawah naungan Yayasan Nur Hasan Senting Boyolali berdiri mulai 19 Mei 2019. Kami memiliki 2 jurusan keahlian. Yang pertama desain komunikasi visual dan yang kedua adalah animasi. SMK IT Nur Hasan siap membawa kalian menuju cita-cita kalian masa depan yang cerah dengan cita-cita kami mencetak generasi yang unggul, alim fakih, akhlak karimah, mandiri, serta siap bekerja. SMK IT Nur Hasan, SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Asrifah. Ibu diberi amanah sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Di samping itu, Ibu juga mengampu mata pelajaran matematika. Pesan Ibu untuk siswa baru, kita tahu ini masih dalam masa pandemi. Ya, Ibu harap kalian tetap bersemangat, tetap sabar, dan jangan lupa berdoa semoga masa pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka langsung. Ibu tunggu kedatangan kalian di SMK IT Nur Hasan. SMK bisa, SMK hebat. Perkenalkan, nama saya Mustaqim. Di sini saya mengemban tugas sebagai Wakil Kesiswaan SMK IT Nur Hasan. Sekaligus di sini saya mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani. Untuk peserta didik baru dari saya menyampaikan bahwasannya apa yang sudah kalian putuskan, apa yang sudah kalian tentukan itu adalah amanat yang sudah kalian buat untuk diri kalian sendiri. Di sini saya harap kalian bisa menetapi amanat itu dan kalian sinkronkan dengan kalian harus punya tujuan atau maksud kenapa kalian berada di sini, kenapa kalian memilih untuk sekolah di sini. Tetap semangat, jaga niat karena Allah, semuanya diniati perjuangan. SMK bisa, SMK hebat. Panggilannya Bu Herni. Di sini saya sebagai ketua jurusan dari program keahlian desain komunikasi visual. Di sini saya mengajar mata pelajaran produksi, terutama desain publikasi dan juga mapel-mapel yang lainnya. Untuk siswa baru SMK IT Nur Hasan, selamat datang. Semoga kalian dalam bersekolah bisa menikmati dengan bahagia dan bisa mencapai cita-cita kalian.
Perkenalkan, nama saya Zakaria. Saya kepala jurusan animasi untuk prodi animasi, dan mapel yang saya ampuh adalah kewirausahaan. Untuk siswa baru SMK IT Nur Hasan, selamat datang di SMK, dan jangan sampai kalian menjadi pelajar yang tertinggal. Kalian bisa, SMK hebat, SMK bisa. Saya Bu Dewi, lengkapnya Maulita Dewi Fatantri. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Bu Dewi. Di sini nanti kalian akan bertemu saya di pelajaran simulasi komunikasi digital dan dasar-dasar kreativitas. Dan aku semua siswa baru SMK IT Nur Hasan, Bu Dewi ucapkan selamat datang di SMK IT Nur Hasan. Pesan Bu Dewi, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat datang di SMK kita. SMK bisa, SMK hebat. Memang sulit merangkai kata menjadi sebuah puisi, tetapi di SMK IT Nur Hasan kita akan merangkai sebuah cerita yang berkesan. Bersama saya, Irna Yuni Andari, kita akan belajar merangkai kata dalam sebuah puisi dan cerita dalam sebuah narasi, dikemas dalam pelajaran bahasa Indonesia. Untuk kalian, siswa-siswi baru SMK IT Nur Hasan, pesan dari saya, jika orang lain bisa, maka kalian juga pasti bisa. Dan jika orang lain tidak bisa melakukannya, maka kalian harus jadi orang yang pertama yang bisa melakukannya. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK IT Nur Hasan. Perkenalkan, nama saya Alvin Fatkurozi. Di sini saya mengampu mata pelajaran menggambar, sketsa, dan videografi. Untuk peserta didik baru, di sini ayo kita berkarya. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Saifullah. I am your English teacher, so I will teach you English in this school. Okay, for all new students, I would like to say to welcome to your new school in Nur Hasan Vocational Islamic Boarding School. And I hope you can enjoy and you can fun to study in here. SMK bisa, SMK hebat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiansyah. Saya di sini sebagai guru mapel DKV di SMK IT Nur Hasan dan akan mengampu salah satu mapel kejuruan. Di antaranya adalah tinjauan seni dan juga mapel yang lainnya. Pesan saya untuk siswa baru, ingatlah tujuan awal kalian mondok di sini. Tetapkan tujuan dan jangan sampai goyah. Karena yang akan bertahan sampai akhir nanti adalah kalian yang menjaga niatnya, fokus untuk apa yang kalian inginkan. SMK hebat, SMK bisa. Saya Husnul Khotimah, jabatannya sebagai wali kelas 11 DKV 2. Saya mengajar mata pelajaran agama. Ibu mengajar di sini banyak cerita, penuh dengan tantangan, apalagi menghadapi anak-anak yang sekolah sambil mondok itu. Tantangan terbesarnya itu yaitu kalau pas pelajaran itu ngantuk. Itu pesan ibu selama mengajar di sini itu pesan yang harus diperhatikan gitu, biar anak-anak bisa mengatasi masalah tadi. Untuk siswa baru, selamat datang, selamat bergabung di SMK IT Nur Hasan Boarding School. Semoga dengan sekolah di sini bisa mempermudah anak-anak dalam mencapai cita-cita kalian. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK IT Nur Hasan. Saya Muhammad Arifin akan mengajar Anda pada mata pelajaran menggambar, sket, dan dasar-dasar seni rupa. Di sini kita akan mencari ilmu bersama, mencari pahala bersama, sukses dunia akhirat. SMK bisa, SMK hebat. Perkenalkan, nama saya Cine Diktia Elinda Rahmatika, biasa dipanggil Bu Selin. Di sini saya mengampu mata pelajaran matematika dan juga merangkap sebagai bendahara sekolah. Pesan untuk anak-anakku, jadilah pribadi yang solid, bertanggung jawab dan juga tangguh. SMK hebat, SMK bisa. Perkenalkan, nama saya Ulfiana Utinigmah, biasanya dipanggil Bu Utin. Di sini saya sebagai karyawan TU di bagian Sarpras. Pesan saya, jadilah ujung tombaknya Bapak Imam, yaitu menjadi generasi penerus yang cerdas, paham, dan profesional religius. SMK hebat, SMK bisa. Sekian acara sesi pada hari ini. Banyak kurang dan salahnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.